Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Dan ya, nggak kerasa ternyata gua udah vakum selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu gua vakum bukan tanpa alasan. Gua punya beberapa alasan dan salah satunya itu soal waktu kerja gua yang udah mepet banget. Jadi gua nggak sempat buat bikin konten YouTube. Tapi itu cuma salah satu alasan. Masih ada beberapa alasan lain, tapi karena di sini gue bukan bikin konten curhat, melainkan untuk ngebahas sebuah keyboard, yaitu keyboard terbaru dari Gamen. Keyboard ini murah, udah gasket mount, punya knob. Tapi sebelum gue bahas soal keyboard ini, gue pengen say thanks dulu buat kalian yang udah nge-support gue, yang udah nungguin gue, bahkan sampai ada yang nge-DM gue, "Bang, kapan balik? Bang, kapan konten lagi?" Dan itu berimpact banget buat gue, bikin gue makin semangat untuk balik lagi ke YouTube. Dan hari ini gue balik bersama kalian, dan please doain gue, semoga gue tetap bisa berada di sini dan tentu aja ngebawain konten-konten yang bermanfaat buat kalian. So thanks buat kalian, dan mari kita lanjut ke pembahasan keyboardnya. Oke, pertama-tama mari kita bahas soal packagingnya dulu. Nah, jadi keyboard ini punya packaging yang udah improve banget dari keyboard sebelumnya yang pakai dus warna merah banteng. Dan sekarang dus yang digunakan di keyboard ini menggunakan campuran warna hitam dan silver, yang membuat packaging dari keyboard ini berasa ala-ala keyboard dari GMK. Untuk detail-detailnya sendiri hampir sama seperti yang dulu. Di bagian atasnya masih bertuliskan tagline dari Gamen, yaitu Born for Winner. Lalu di bagian bawahnya ada fitur-fitur yang diunggulkan di keyboard ini. Di bagian kiri dan kanannya ada tulisan Titan Pro. Terus di bagian bawahnya sebagian besar polos dan ada beberapa spesifikasi dari keyboard ini. Dan terakhir di bagian depan keyboard ini ada gambar dari keyboardnya dan logo dari Gamen. Oke, lanjut kita bahas desainnya. Keyboard ini hadir dengan warna putih tulang di bagian top case-nya dan warna hijau di bagian bottom case-nya. Keyboard ini menggunakan layout 75% exploded dengan total key ada 81 keys dan dengan tambahan knob di atasnya. Dengan dimensi ukuran panjang 335 mm, lebar 140 mm, dan tingginya sekitar 37 mm. Dan untuk beratnya gue kurang tahu karena gue nggak punya timbangan. Di bagian kiri dan kanannya terdapat lekukan-lekukan yang merupakan pemisah dari top case dan bottom case-nya. Lalu di bagian bawah keyboard ini ada adjustable fit dengan 2 level ketinggian. Keyboard ini menggunakan interface wired only dan udah menggunakan Type-C. Tapi sayangnya posisi dari port USB-C-nya itu ada di sebelah kiri, bukan di depan seperti keyboard pada umumnya. Dan jujur gue kurang suka sama modelan yang kayak gini. Oke, lanjut kita bahas keycaps-nya. Keyboard ini menggunakan OEM profile dengan 3-tone color dengan bahan dasar PBT double shoot. Dan surprisingly bahan dari keycaps-nya ini cukup tebal, tapi bukan yang bagus-bagus banget. Lalu untuk konsistensi legendnya ini udah lumayan rapi, tapi sayangnya font yang digunakan keycaps-nya ya kalian lihat sendiri lah. Bagi gua ini cukup mengecewakan karena Gamen selalu menggunakan font gaming kayak gini. Padahal keycaps yang digunakan sekarang udah lumayan oke. Dan satu lagi yang bikin gue kurang srek sama keycaps-nya yaitu sub legend-nya yang masih ditulis di keycaps-nya. Jadi semakin kurang enak buat dilihat.
Lanjut untuk switch-nya, keyboard ini menggunakan switch Huano Red yang tipenya itu linear, dengan bottom housing-nya berwarna merah dan top housing-nya yang transparan. Feel type-nya sendiri nggak jauh-jauh banget lah kalau dibandingin dengan Automo Red. Mungkin kita sound test dulu deh. Nah itu tadi sound testnya, dari suaranya terdengar agak klaki dan plastik banget. Karena kalau kalian tahu keyboard ini tuh kalau kalian genggam ini tuh ringkih banget. Nggak menggambarkan keyboard yang solid gitu. Padahal untuk mengimprove akustiknya, keyboard ini udah memberikan kita platform dan juga case foam yang cukup tebal. Selain itu, plate yang dipakai di keyboard ini menggunakan bahan akrilik. Jadi wajar aja kalau suara yang dihasilkan dari keyboard ini tuh agak klaki. Tapi ya gitu, material yang digunakan untuk bahan case-nya gua rasa masih kurang bagus. Terutama untuk bagian top case-nya. Ini tuh berasa tipis banget. Selain itu, kalau kalian mendengar suara-suara rattle, ticking waktu sound test-nya itu wajar aja karena stabilizer yang digunakan di sini masih flat mount dan emang rada rattle. Tapi untungnya stabilizernya udah pre-loop, tapi lubrikannya itu ya you know lah, lubrikan pabrik di keyboard pre-built itu nggak bisa diharapin. Kalau bagus ya syukur, kalau enggak ya kalian bisa tuning sendiri. Nah lanjut, sekarang kita bahas PCB-nya. PCB yang digunakan di keyboard ini berwarna putih, sudah hot swap 5 pin, jadi kalian nggak perlu risau kalau kalian mau gonta-ganti switch. Karena keyboard ini udah pasti support selama kalian masih menggunakan MX style switch. Nah untuk hot swap soketnya sendiri, gue nggak tahu yang digunakan di keyboard ini tuh merek apa, karena di soketnya nggak ada merek atau keterangan sama sekali. Lalu untuk interface-nya, keyboard ini masih menggunakan north facing, jadi udah pasti ada interference kalau kalian menggunakan cherry profile keycaps. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli sama yang namanya interference kayak gue, ya udah gas aja bre. Lagian interference juga nggak bikin tangan kalian pada lumpuh kok. Jadi santai aja. Oke. Nah lanjut kita masuk ke selling point dari keyboard ini, yaitu gasket mount-nya. Sebenarnya gue cukup appreciate untuk Gamen, karena di harga segini dia udah ngasih kita doctor board untuk modul Type-C-nya. Yang dimana sewajarnya emang gasket mount itu emang harus pakai doctor board, bukan nempel di PCB, supaya ruang gerak di plate dan PCB-nya itu tidak terhalangi. Jadi gua ngasih jempol nih untuk Gamen untuk fitur yang satu ini. Terus untuk lift atau bibir di plate-nya, ini yang untuk masang gasketnya, ini juga udah oke banget karena udah fleksibel banget. Tapi yang jadi masalah di sini adalah gasketnya itu sendiri. Yang dimana gasketnya ini menggunakan bahan rubber atau karet yang keras banget. Ini udah berasa kayak karet mati gitu. Ditekan juga nggak benyek gitu. Jadi yang berperan besar untuk fleksibilitas keyboard ini tuh cuman di liftnya doang atau bibir plate-nya doang. Jadi fleksibilitas dari keyboard ini tuh jadi kurang banget. Nah mungkin untuk Gamen bisa lah kedepannya kalau mau bikin keyboard gasket mount lagi, bahan gasketnya tuh diganti yang jadi lebih lunak. Kayak poron atau silikon. Atau rubber juga nggak apa-apa, asal lebih lunak aja dari ini. Karena menurut gue potensi dari keyboard ini jadi berkurang karena rubber gasketnya itu. Ya, tapi itu cuman sedikit masukan aja dari gue. Overall, feel ngetik di keyboard ini juga udah lumayan enak meskipun nggak flex banget. Bahkan bisa dibilang nggak kerasa flexnya kalau kalian nggak tekan banget ke bawah. Tapi yang ngetik di keyboard ini not bad lah. Nah, dan terakhir gue mau bahas soal software dari keyboard ini. Nah, jadi jangan salah, meskipun keyboard ini cuma 500 ribuan, keyboard ini juga udah punya software. Kalian bisa langsung download aja di web resminya Gamen. Di softwarenya ini, seperti biasa, kalian bisa ganti mode RGB, buat makro, lihat info keyboard, dan key remapping. Bahkan, sampai tombol FN-nya juga kalian bisa remap. Jadi untuk softwarenya ini bisa dibilang oke banget.
Dan ya mungkin itu aja yang bisa gua bahas untuk video kali ini. Oh ya, dan untuk harganya keyboard ini dijual di harga 549.000 di official store-nya. Tapi kalian tenang aja, banyak toko yang jual di bawah harga officialnya. Nanti gua bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk harga 549.000 di paket pembeliannya kalian bakal dikasih kabel Type-C to Type-A yang biasa aja tapi udah bentuk L, switch spooler dan keycap spooler curah, 2 buah switch cadangan, dan juga kitab-kitabnya. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton video gue sampai akhir. Like dan komen kalau kalian suka video gue kali ini. Dan jangan lupa subscribe juga kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kalian berminat untuk beli keyboard bekas review gue, kalian bisa cek link toko gue yang ada di deskripsi. Karena dengan kalian beli di toko gua, artinya kalian udah nge-support banget gua untuk ngelanjutin channel ini. Dan tenang aja, harga-harga keyboard bekas yang udah gua review itu nggak bakal lebih dari harga barunya. Jadi kalau kalian berminat, silahkan kunjungi toko gua, kalian ngecek keyboard apa aja yang udah gua jual di situ. Oke, thanks udah nonton video ini. Makasih. Gue Ahmad pamit undur diri and see you.